Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi pemasangan lampu tembak atau mini laser dari Duromoto X3. Pemasangan di bagian segitiga atau di bawah headlamp di Yamaha X-Max 250 yang old milik Om Denis Rianto dari BSD Tangerang Selatan. Seperti biasa di bagian relay set kita selalu menggunakan 3 relay, dan untuk pemasangan dan penempatannya kita posisikan di bagian sini. Jadi untuk low beam warna putih, high beam warna kuning, dan yang nyala bersamaan. Untuk posisi driver lampu tembaknya kita pasangkan di bagian sini, kita ikat menggunakan tali T supaya lebih aman dan lebih kuat. Terus untuk penambahan atau penyambungan di bagian soket headlamp, nah yang sering saya bahas di bagian sini ya. Jadi ada soket PNP ya bagian sini. Ini nanti coba saya lepas dulu. Nah, jadi ini yang dari saya rakit, ini sama ini ya. Jadi aslinya ini untuk soket headlamp yang menempel ke headlamp. Ini soket headlamp yang menempel ke kabel body. Jadi sistem pemasangannya seperti ini. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan input positif menuju ke saklar 2 mode, dan juga untuk mengaktifkan di bagian high beam atau pass beam yang berfungsi untuk menyalakan di bagian lampu tembaknya yang nyala bersamaan. Jadi ini ada nyambung kabel ke sini, terus ketemunya di sini. Ini ada 2 kabel. Jadi kabel warna hitam ini fungsinya adalah untuk input positif menuju ke saklar 2 mode. Kabel warna merah untuk mengaktifkan di bagian high beam atau pass beamnya. Karena nanti pas ketemu di bagian relay setnya dia terbagi di sini. Oke. Jadi kabel yang warna coklat muda ini sama juga di sini ada coklat muda. Ini nanti ketemunya input positif kabel warna hitam menuju ke saklar 2 mode yang kita pasangkan di bagian spion kiri. Nah, seperti ini untuk posisi pemasangannya ya. Dan selanjutnya di bagian soket 3 pin ini ada kabel warna kuning dan kabel warna merah. Ini yang dari saklar 2 modenya ya. Untuk kabel warna kuning ini untuk untuk input low beam warna putih. Ini ketemunya kabel warna hijau yang arah ke bagian relay atas. Ini untuk mengaktifkan di bagian low beam warna putih, karena pas di sini pasti 87 output dari relay set menuju ke soket driver lampu tembaknya. Nah, di sini ada ya. Ini untuk kabel warna hijaunya, untuk cahaya warna putih. Terus untuk high beam warna kuning, kabel warna merah di saklar 2 mode. Ini ketemu ke kabel warna coklat tua, masuk ke bagian paling kiri relay, dan keluar ke kabel warna kuning, ketemunya di bagian kabel warna kuning ke bagian driver lampu tembaknya. Ini masuknya ke bagian high beam. Dan yang terakhir pas kita menyalakan di bagian high beam, nah karena high beamnya kita ngambil dari sini ya, karena di sini ada soket PNP ini, jadi tidak memotong atau memutus kabel orinya. Kabel original tetap masih aman. Jadi pas menyalakan di bagian high beam, maka kabel warna kuning ini, kalau di bagian kita melihatnya jangan melihat soket headlamp yang menempel ke kabel body, tapi kita melihat soket headlamp yang menempel ke headlampnya. Ya, di sini ada kabel warna coklat. Ini untuk positif standby ke bagian senja plus lampu utama. Kabel yang warna kuning untuk high beam lampu jauh, ini positif. Kabel warna hitam untuk negatif senja. Kabel warna hijau untuk negatif mesin atau engine, maka pas mesin menyala lampu utama baru bisa menyala. Dan kabel warna abu-abu ini untuk mengaktifkan high beam indikator di bagian speedometernya yang diaktifkan melalui modul yang ada di dalam headlamp. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dan fungsi dari kabel-kabel ini. Jadi harus kita tahu dulu untuk fungsinya pas kita pergunakan dari yang kabel warna coklat itu adalah untuk input positif menuju ke saklar 2 mode. Kabel warna kuning untuk mengaktifkan di bagian lampu jauh lampu jauh bawaan motor plus yang nyala bersamaan di bagian lampu Duromoto X3. Nah, yang tadi saya jelaskan ini ketemu kabel yang warna merah, dia ketemu di bagian tengah. Oke. Warna merah ini, tapi ketemu di sininya kabelnya warna pink, pas outputnya dia di sini kabelnya warna pink juga. Dan karena semua berbeda-beda untuk warna kabelnya, tetapi fungsinya sama. Jadi yang penting kita tahu jalurnya. Pas kita menyalakan di bagian high beam, kabel warna pink ini mendapatkan arus, dan kabel yang nyala bersamaan di bagian
driver lampu tembaknya yang warna biru. Kalau untuk kabel warna hitam udah pasti negatif ya. Negatif ini selalu kita jemperkan untuk mengaktifkan di bagian reset berikut, untuk mengaktifkan di bagian lampu tembak. Jadi satu jalur. Kita jemper dari awal dari sini. Dan yang pasti untuk positif dan negatifnya kita buatkan bisa terpisah atau lepas pasang. Nah, ini untuk positifnya, ini ada karet. Yang negatifnya tanpa karet, tapi karetnya itu dipindahkan ke bagian lawannya supaya tidak tertukar dalam pengaplikasian atau instalasinya nanti. Jadi yang pasti di bagian reset itu ada keluar 3 soket, soket 2 pin untuk mengaktifkan input positif menuju ke saklar 2 mode dan menyalakan di bagian high beam. Soket 3 pin itu menuju ke saklar 2 mode. Terus yang soket 4 pin menuju ke bagian driver lampu tembaknya. Nah, kebetulan di sini di bagian bracketnya kita sedikit custom untuk posisinya supaya kita mendapatkan posisi yang pas dan presisi. Saya juga tetap bisa kita atur posisinya. Dan yang pasti kita menggunakan bracket ketebalan untuk 4 mili. Berikut di bagian bautnya sudah saya ganti juga ya, yang lebih panjang kurang lebih sekitar 4 cm, karena kalau bawaannya itu karena kita udah ada penambahan bracket dan ring, pasti di belakangnya nggak nyampe. Kalau ini udah pas nyampe ke belakang sini ya, jadi aman untuk pemakaiannya. Ini untuk posisi sebelah kirinya ya, terlihat kita buatkan presisi di bagian perlampuannya. Dan yang pasti di sini untuk positif aki. Nah, kebetulan kenapa ada 2 sikring, satunya lagi untuk sikring klakson yang sebelumnya itu pemasangannya disambungkan di bagian sini karena kita buatkan supaya lebih aman, maka dari itu kita langsung sambungkan ke aki, tapi ada penambahan sikring di bagian sini. Jadi setiap kali untuk pemasangan ada lampu tembak dan klakson, di bagian sikringnya saya kasih keterangan LT untuk lampu tembak dan K untuk di bagian klaksonnya. Dan untuk negatif kita pusatkan di bagian negatif aki semua supaya semuanya stabil pas kita menyalakan di bagian lampu dan juga pas kita menyalakan di bagian klaksonnya. Untuk saklar 2 modenya kita menggunakan yang dari Duromoto, ini yang premium ya, bukan yang biasa. Dan ini waterproof juga karena di ujungnya kita ada terdapat karet, jadi lebih aman dan lebih nyaman, yang pasti lebih awet untuk jangka panjangnya. Oke, akan kita rapikan di bagian bodi, kita lanjut pengetesan cahayanya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, setelah pemasangan bodi rapi, sebelum kita tes di jalan, kita cek dulu sekalian ngetes untuk fungsi-fungsi cahayanya ya. Ini untuk posisi mesin menyala. Dan di sini lampu standar. Karena lampu utamanya itu saklar kirinya belum ada on off-nya, jadi posisi standby seperti ini. Dan ini untuk posisi hasil cahayanya di tembok. Kita coba tes untuk low beam. Dan kebetulan untuk posisi saklar domodenya kita posisikan di bagian sini. Kita cek bawah. Nah, ini untuk hasil cahayanya. Untuk settingan cahaya masih bisa kita setel ya untuk ketinggian dan kerendahan cahayanya. Ini untuk high beamnya, untuk pas beamnya. Semuanya masih normal. Kita coba nyalakan dan standby di lampu tembak Duromoto X3 75 watt. Kita lihat di voltmeternya 13,0 dan ini stabil. Kita matikan. Coba kita lihat ya naik di angka berapa. Ini udah standby, pas posisi off lampu tembak 13,9. Kita nyalakan high beam warna kuning. Lihat lagi di voltmeternya. Tetap masih di atas 12 volt. Jadi kalau untuk menyalakan atau memfungsikan di bagian lampu tembak disarankan mesin menyala dulu supaya tetap ada pengisian di bagian spool ke aki dan ke kiproknya, jadi lebih stabil dan tidak mudah tekor aki. Kita coba lihat dari sisi depan ya, low beam warna putih. Ini untuk tampak depannya. Kita buatkan looknya itu total keluar, jadi nggak ada penghalang sama sekali di bagian pencahayaannya ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini posisi kanan kiri standar lampu. Kita masuk ke high beam warna kuning. Tampak cahayanya seperti ini.
Kita matikan high beam, kita nyalakan di bagian high beam lampu standar, saklar standarnya. Dan ini untuk tampak depannya. Oke, kita matikan. Kita tes cahaya di jalan. Oke, selanjutnya kita tes cahayanya di jalan atau di luar ruangan. Untuk lampu standar sudah menyala seperti ini. Karena yang tadi saya sebutkan untuk on off lampu tanya belum dipasangkan, masih menggunakan saklar standar. Kita coba nyalakan untuk low beam warna putih. Oke, ini untuk low beam warna putihnya. Lampu Duromote X3. High beam warna kuning. Pas beam. Low beam warna putih. High beam warna kuning. Pas beam. Nah, ini untuk posisi lampu standarnya. Kita coba tes nyalakan. Ini untuk posisi Duromote X3. Ini cut off-nya rata dan tebal ya. Ini untuk high beam-nya warna kuning seperti ini. Ini untuk pas beam-nya seperti ini. Nah, jadi kalau pas kita nyalakan untuk low beam warna putih, kita nyalakan pas beam seperti ini, dia akan berganti ke yang nyala bersamaan seperti ini. Kalau kita nyalakan di bagian high beam warna kuning, kita nyalakan pas beam, nyala seperti ini. Bawahnya ikut nyala juga. Pas kita off kan, nyalakan pas beam, dia akan berfungsi seperti ini. Ini fungsi dari pemasangan soket PNP di bagian headlamp supaya memudahkan dalam pemasangannya, tidak ada satupun kabel yang kita potong atau yang kita sobek. Jadi cukup jelas ya untuk rangkaian yang kita buatkan, semuanya 100% PNP, tidak ada pemotongan kabel sama sekali, baik di soket yang di headlamp ataupun soket headlamp yang menempel ke kabel bodi. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu tembak atau mini laser dari Duromote X3, dan juga ada pemasangan relay set yang kita buatkan isi 3 relay atau 3 mode, bracket custom di bagian segitiga dan juga saklar 2 mode di bagian spion kiri. Pada kesempatan kali ini di motor Yamaha X-Max 250 yang old milik Om Denis Rianto dari BSD Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri, untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rawabung 15, RT 1 RW 2, nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rian Aswaris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten tentang perlampuan, khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.